warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, bertemu lagi bersama saya Kemal Kumel di acara Bertamasya, yaitu podcast bercerita tentang program pemberdayaan masyarakat. Nah, tapi di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz kita tentunya, Ustadz Cordova, yaitu Ustadz Hasan El-Qudsi. Betul Ustadz ya? Betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tema kita pada episode hari ini yaitu adalah Dai Traveler Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa itu punya program yang namanya Dai Traveler. Nah, salah satunya ini ada Dai Ambasador Dompet Duafa, yaitu Ustadz Hasan El-Qudsi. Nah, biar lebih afdol nih, ya kan, kita langsung cari tahu nih sebenarnya tugas-tugas Dai Ambasador tuh apa aja sih dan segala macam. Ustadz, saya sapa lagi nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Masya Allah. Sehat. Ustadz sudah dari tahun berapa di Dompet Duafa nih kalau mau? Oke, baik pemirsa yang budiman. Masya Allah. Saya bergabung di Dompet Duafa ini sejak 2018. Dan ketika itu langsung diberikan amanah untuk berdakwah di Korea Selatan. Korea Selatan, Ya, Ustadz. Waduh. insyaallah. Kalau sekarang orang lagi FOMO-FOMOnya sama Korea Selatan. Oh Ustadz. iya. Iya kan? Lagi banyak K-pop. Iya. Nah, Betul, betul. Masya Allah. Nah, Ustadz Hasan El-Qudsi ini juga Dai Ambasador Dompet Duafa. Tapi sebelum lanjut nih Ustadz, ya kan, saya juga mau ingetin pada insan muda yang saat ini lagi ngedengerin, yang lagi nonton juga, untuk follow Instagramnya Dompet Duafa. Oh, harus follow Iya. ya. Harus Yaitu follow ini. di Dompet Duafa ORG, dan juga Instagram DDTV yaitu di DDTV Official, dan juga buat subscribe YouTube-nya Dompet Duafa TV. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan acara-acara dan info-info Dompet Duafa yang seru lainnya. Ya, betul, harus subscribe ya teman-teman ya. Nah. Subscribe. Harus subscribe. Masya Allah. Ustadz, Oke. Afwan ini, saya mau nanya-nanya nih. Siap. Kalau Dai Ambasador itu tugasnya itu apa ya Ustadz ya? Baik, Dai Ambasador ini sebenarnya tugas utamanya adalah menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Ya, tentu di dalamnya adalah karena Dompet Duafa itu menjadi fokus utamanya adalah dakwah tentang zakat, infak, sedekah atau ziswaf. Dan ini menjadi poin yang utama, dan saya kira menjadi pionir dalam dakwah Dompet Duafa itu. Karena itu kita kemana-mana pun, ya, ke macam negara pun kita harus membawa dua misi utama ini, membawakan Islam rahmatan alamin dan bagaimana membangkitkan gairah umat untuk mau menjalankan kewajibannya menunaikan ibadah zakat. Masya Allah, luar biasa ya. Itu tugas Dai Ambasador tuh luas banget. Iya. Tapi kalau Ustadz sendiri nih, pengalaman Ustadz menjadi Ustadz Dai Ambasador di mancanegara, itu ada pengalamannya kayak gimana Ustadz? Tentu kalau kita berbicara pengalaman banyak sekali ya teman-teman ya, karena kita di sana itu kan ditugaskan selama 1 bulan penuh. Ya ada senang ada sedihnya lah. Sedihnya kita kadang itu kita ya buka sendiri kan. Kita ditugaskan di Korea Selatan itu untuk menemani komunitas-komunitas para pekerja, ya, para pekerja yang ada di Korea Selatan. Nah, mereka kadang itu kumpulnya biasanya itu hanya sholat maghrib sama isya sama taraweh. Nah, sedangkan selain waktu itu mereka kerja, sehingga kadang kita sendirian di situ ya. Kita bikin kegiatan sendiri ya. Kadang saya juga live Facebook. Untuk melakukan dakwah-dakwah secara online gitu. Nah, selain senangnya kita ada pengalaman baru, terutama kita berinteraksi dengan budaya baru. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengenal ya, ternyata mereka ini kebanyakan tuh ateisme, sehingga mereka itu jujur, saya pernah ketemu berdialog dengan mereka, mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah salah satu agama yang sangat menarik bagi mereka, sekalipun ya walaupun ya dunia barat berita-berita itu selalu memunculkan Islamophobia.
Oh. Ya, mereka taunya Islam itu jelek, Islam itu terorisme, Iya. Islam itu jahat. Tapi mereka sadar sendiri bahwa loh, buktinya orang-orang Islam baik-baik juga. Bahkan saya selama dakwah di sana itu beberapa dari pihak keamanan mereka yang sengaja datang di tempat pengajian, dia ikut, dia senang sekali. Bahkan ketika saya pulang itu dibawain hadiah gitu. Masya Nah, Allah. ini kan respon ya, saya kira Iya, ini keberhasilan Dompet Duafa ya dalam rangka bagaimana menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi Dompet Duafa programnya itu bukan hanya di dalam negeri tapi juga di Ya, luar negeri ya. iya, betul. Pengalaman Ustadz juga banyak di Ya, Korea Selatan. walaupun duafa, tapi bisa jalan-jalan dakwahnya ini. Iya, Ya, Duafa kan itu. cuman ini aja. Judul namanya. Ustadz, saya tanya lagi. Untuk kalau boleh tahu nih Ustadz ya, sebelumnya gimana sih Ustadz akhirnya bisa memutuskan untuk jadi dai ambasador Dompet Duafa? Ya baik, jadi ceritanya ini cukup gak sengaja sebenarnya itu. Menarik nih. Jadi ada teman saya itu nge-share seangkatan saya di Al Azhar. Jadi teman-teman pemirsa, alhamdulillah saya ini dulu di Al Azhar selesai tahun 99, kemudian ngelanjutin S2, S3 saya di Sudan. Nah, ini cerita biasanya kita kan punya grup alumni tuh. Iya. Ada yang nge-share. Saya tertarik ini, saya ini menantang ini artinya. Masa tamat luar negeri kok nggak keluar negeri gitu ya. Nah, walhasil kemudian saya ikut daftar, ringkas cerita, ternyata dites. Ada tes juga ternyata. Tes bahasa Inggris, tes bahasa Arab, kemudian juga hafalan Al-Quran. Saya masih teringat saya dites sama Ustadz Fajar tadi itu. Fajar. Ustadz Fajar itu ketika itu saya ngisi seminar di Unibro ya. Itu naik kereta, dites. Wah, namanya kereta kan bising banget toh. Ustadz, ini saya lagi di kereta. Nggak apa-apa Ustadz, pokoknya kita ujian ini. Masya Allah, itu saya nggak tahu tuh lulus atau nggak tahu, itu aja doa aja karena jujur banget ya, di Dompet Duafa itu kenapa saya tertarik di sini, karena dakwahnya itu lintas organisasi. Dan dia tidak mengenal, membeda-bedakan ini dari organisasi A, B, C, tidak. Dan itu yang menarik bagi saya, karena saya orang Al Azhar itu terbiasa ya untuk bagaimana dakwah itu bisa merangkul bukan memukul. Dan ini yang saya temukan yang ada di Dompet Duafa. Jadi ceritanya seperti itu. Itu ada quote lagi tuh. Nanti di sini ada nih. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Masya Allah. Kayak Marawis dipukul. Ustadz, kalau dari Ustadz ini berarti sudah pernah ke negara mana aja nih Ustadz? Kalau dari saat jadi dai ambasador. Pas saat jadi ambasador. Ya, pertama saya dikirim ke Korea Selatan. Korea setahun? Tahun 2018. Kemudian tahun 2019 juga diminta saya ditelepon, tapi saat itu kan sudah ada kegiatan lain. Juga saya teringat masa kemarin ditinggal anak-anak, tinggal lagi juga. Itu yang kadang kita kurang nyaman dengan keluarga. Ya sudah, alhamdulillah tahun ini insya Allah dikirim ke Perancis. Dan ternyata dites lagi loh, saya kira otomatis, ternyata dites lagi, alhamdulillah. Gitu. Jadi tahun 2018 ke Korea Selatan dan tahun 2023 ini ke Perancis. Insya Allah. Ya. Doanya pemirsa ya, insya Allah nanti kita siaran lagi insya Allah. Insya Allah. Ntar di sana live Ustadz ya. Boleh. Kita boleh. Kalau Ustadz sebelumnya pernah bayangin nggak Ustadz kalau misalkan bakal jadi ambasador Dompet Duafa dan bisa berdakwah sampai ke luar negeri gitu Ustadz? Ya tentunya semua angan-angan itu ada ya, tapi kita nggak tahu lewat apa Allah memberikan kita. Ya kayak ini sekarang ini, saya kepengennya ke Jepang, jujurnya ke Jepang saya itu kemarin, karena daftarnya pertama kali itu ke Jepang. Tapi qadarullah Allah menginginkan ke Prancis gitu ya, sudah bismillah insyaallah. Ya di sana banyak ini juga Ustaz ya. Ya tentu Muslim juga. Ya tentu setiap tempat itu ada tantangannya. Ya kayak kemarin pas di Korea Selatan itu saya ada cerita lucu itu pas baru nyampe dibilangin gini, Ustadz nanti jangan keluar, sering-sering keluar Ustadz. Kenapa?
Ustadz nanti bisa batal puasanya. Loh kok bisa? Nah? Lah Ustadz hanya lihat orang yang mungkin hanya pakai baju separuh nanti katanya. Iya. Oh iya oke gitu. Tantangannya jadi dari mata itu paling Oh iya. paling ini ketika di luar negeri. Jadi terutama di Korea Selatan ya, itu kan orangnya tuh mirip-mirip orangnya itu. Iya. Terus saya tanya ke teman-teman, itu kenapa kalian? Itu mereka Ustaz ada kebiasaan anak kalau udah menjelang dewasa itu umur 18 itu hadiahnya itu umur 17 itu hadiahnya adalah operasi plastik. Operasi plastik. Makanya kenapa wajah hampir mirip saya itu karena bisa jadi dokternya sama gitu loh. Oh gitu. Oh gitu. Jadi susah juga kalau densus penduduk di sana. Dan memang saya ke beberapa daerah kampung kampung ya, kecantikan mereka itu standar kayak di kita semestinya, asli penduduknya loh ya. Iya. Enggak yang sudah kayak boneka itu. Waduh, masya Allah. Gitu. Jangan terlalu panjang ngomong Oh, itu gitu. karena nanti ada pecinta. Ya. Pecinta. Oh iya. Kalau dari respon dari keluarga bagaimana nih Ustadz nih? Ya jujur mereka merasa bahagia, bangga ya karena salah satu risalah. Kalau abi saya itu bilang pesan saya dulu, berdakwahlah dimanapun kamu berada. Jadi nggak pernah membatasi saya. Kan saya aslinya Kudus ya, teman-teman asli Kudus. Kemudian dakwah di Solo, kemudian ke beberapa daerah. Jadi intinya dakwah itu kemana saja, di mana saja kamu harus berdakwah. Jadi alhamdulillah secara dari dukungan keluarga ada gitu. Ya paling anak-anak yang sering nangis gitu biasanya. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekarang kan online ya, bisa YouTubean, bisa macam-macam ya, alhamdulillah mengurangi lah artinya kerinduan itu. Tapi ada juga ya kayak aduh kerinduan. Ya kalau ingat ya nangis lah kita ya. Yang namanya tisu mana tisu ada. Anak-anak masih kecil gitu. Tapi ya itu bagi saya ini adalah risalah, amanah yang Allah titipkan kepada saya dan saya bisa menjalankan itu, syukur sekali saya. Jadi kemanapun saya menginjakkan kaki saya, semoga itu menjadi saksi di depan Allah bahwa Allah ini memberikan amanah saya dalam berdakwah ini. Luar biasa ya. Keluarga berarti support Ustadz berdakwah sampai di luar tanah air. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Untuk kalau pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya yang Ustadz rasakan nih, tantangan terbesar ketika berdakwah di luar negeri itu apa, Ustadz? Kalau tadi kan dari mungkin ya pakaian. Ya, betul. Tantangan terbesar tentu setiap negara kan punya kebudayaan, bahasa ya. Dan yang kadang sulit itu kita mereka nggak paham bahasa Inggris. Ya kayak di Korsel itu kita nggak bisa bahasa mereka. Ya. Paling kita ngomong annyeonghaseyo, annyeonghaseyo gitu aja. Terus kita pakai bahasa Inggris, kadang mereka nggak nyambung gitu loh. Padahal ternyata mereka itu sangat membutuhkan pencerahan dari kita. Nah, untungnya ada dulu teman yang dari sana, saya sengaja ngajak itu, coba kamu terangkan tentang Islam itu translate gini. Ya, translate orang sana yang bisa bahasa Indonesia juga. Akhirnya alhamdulillah itu mereka senang itu. Bahkan saya alhamdulillah itu ada. Jadi setiap kajian saya itu bukan hanya diikuti orang Indonesia, tapi dari orang Asia Tengah kayak orang Azerbaijan, Tajikistan, Kurdistan. Itu mereka itu seneng gitu karena saya pakai bahasa Arab kan, pakai bahasa Arab. Terus mereka manggil saya muallim sampai itu dia terkesan memberi hadiah peci itu, diberikan hadiah peci. Jadi tantangan pasti ada ya, tapi bagi saya seorang dai itu harus selalu enjoy, menikmati dimanapun dia berada, tantangannya apapun ya dinikmati saja itu. Luar biasa ya. Dari tantangannya terus seleksinya juga ada ya Ustaz. Iya. Luar biasa pengalamannya juga. Ustadz juga karena sebelumnya di Al-Azhar ya. Ya dulu di Al-Azhar, Sudan juga. Sudan. Kalau yang di Korea nih Ustadz, yang memang Ustadz sudah pernah berdakwah di sana, itu yang mendominasi itu dari Indonesia atau dari luar Indonesia Ustadz? Mad'unya masih audiensnya. Iya audiens. Kebanyakan mereka dari kita, orang teman-teman kita yang memang bekerja di sana kan, mereka itu haus ya. Hmm. Karena bisa jadi kerja itu memang lebih daripada
kadang itu 13 jam itu biasa. Bahkan mereka tuh tidur tuh hanya di bis saja itu kadang. Iya. Kan banyak kan mereka, mohon maaf ya, ada yang meninggal sampai karena kecapean itu. Jadi mereka sangat senang ya, respon mereka dengan kita itu sangat nyaman, senang, apalagi merangkul semua pihak. Kan mereka kan dari berbagai macam organisasi keagamaan ya, dari kampung-kampungnya itu. Nah, kita sengaja dari Dompet Duafa itu sudah didoktrin bahwa kita itu harus bisa merangkul semua pihak. Jadi mereka merasa nyaman dengan kita. Masya Allah. Jadi itu paling banyak emang orang Indonesia, Iya. tapi memang ada dari negara-negara Ada, lain juga iya, yang ada. ikut untuk kajian-kajian. Betul. Ustaz. Iya, betul. Jamaah berapa paling banyak Ustaz sana? Kalau yang rutin itu biasanya sampai 30, 40. Tapi ya kadang tergantung jam kerja mereka. Oh gitu. Ya kan mereka kadang kerja semua gitu. Paling menyedihkan tuh kalau kajian kajian zuhur. Itu paling 2 orang, 3 orang kan kerja mereka. Oh, iya. Kerja semuanya. Kalau kerja di sana berarti pas jam istirahatnya juga Ya susah. betul. Jadi mereka paling sore, maghrib sampai isya sampai subuh. Oh. Jadi kita ada kajian tuh sampai jam 10. Jadi setelah sholat taraweh ya kita ada kajian. Masya Allah mereka antusias sekali itu. Untuk lokasinya Ustaz di masjid. Lokasinya kita di masjid. Kita kan dulu ada 4 orang yang dikirim ya. Iya. Bersamaan saya itu ada 4 orang, kemudian kita gantian gitu. Tempat ini dikirim. Masya Allah. Ya. Di sana tapi ada masjid juga ya? Ada banyak masjid sana, ada banyak. Ya cuman memang kalau masjid secara yang resmi itu mungkin masih bisa dihitung ya. Tapi apartemen-apartemen yang kita sewa itu kita alih fungsikan sebagai masjid. Oh iya. Nah, itu bisa. Insya Allah ya. Kalau dari Ustadz nih, ada gak pengalaman atau mungkin cerita menarik dan unik gitu yang ketika ada di sana? Oh ya banyak. Dari banyak, jamaahnya ya. mungkin. Oke. Suatu saat saya diajak teman-teman itu biasanya kan ke tempat kayak di kita itu tempat peninggalan budaya mereka itu. Ketika itu waktu sholat zuhur, sana kan kuil-kuil itu. Gimana ini sholatnya ini? Di situ ada kita kunjungan ke istana raja. Jadi kayak di kita ada kayak kesultanan lah gitu, raja-raja kecil gitu kan. Dia ada raja itu. Kemudian di situ jadikan museum gitu. Nah kita mau sholat gitu, masya Allah mereka terbuka dengan kita. Malah dibukakan tempat yang itu tulisannya adalah rumah raja itu. Kita sholat di situ. Di rumah raja. Iya, sholat di situ. Alhamdulillah. Bahkan dicarikan tikar. Ya artinya Korea Selatan ini secara umum terbuka dengan Islam. Ya, tinggal kita bagaimana bisa untuk selalu memandu mereka. Secara toleransi. Iya, welcome mereka itu. Jadi welcome itu yang menurut saya menarik bagi saya itu. Dan yang kedua adalah ini, saya seumur-umur baru pernah ngimamin, jadi imam sholat Id itu 3 kali berturut-turut dalam satu hari. 3 kali berturut-turut. Kok bisa gitu? Jadi karena apartemennya kan terbatas. Iya. Jamaah itu banyak dari orang Mesir, jadi orang Aljazair, ikut mereka kami itu. Jadi saya jadi imam, jadi khotib itu 3 kali. Tapi nggak ada amplopnya ya. Nah, itu. Masya Allah luar biasa. Menurut saya itu seumur-umur itu. Iya. Kalau di Indonesia ya udah banyak ya Ustadz ya. Di sana mungkin karena terbatas juga. Iya makanya karena tempat terbatas, kemudian memang kan tidak bisa semudah kita di sini kebebasannya ya. Dulu biasanya itu kita bisa sewa lapangan gitu. Nah, pas ketika itu saat saya di sana itu ada acara lain sehingga tidak bisa. Ya udah tempatnya di situ 3 kali. Jadi satu tempat itu ada 3 sesi. Iya, 3 sesi. Iya, gantian. Selesai sampai bilang waduh iki saya udah capek. Enggak ada mau gantiin gitu Ustaz ya. Enggak ada kan kita pakai bahasa Arab karena kan audiensnya itu kan bahasa Arab nyambung lebih banyak daripada bahasa Inggris gitu. Masya Allah, pengalaman Ustadz ini luar biasa ya. Bisa kita ambil juga pelajaran dari sini. Ternyata di luar sana tuh banyak sekali
orang-orang yang mau belajar Islam. Betul, Ya kan, betul. di Indonesia kan banyak banget ustadz, jadi kita nggak kekurangan ustadz lah, sampai sholat id 3 kali. Itu kalau di Indonesia wah aneh itu Ustadz. Aneh, Iya, pasti aneh banget. pasti aneh itu. Baik Ustadz, terima kasih. Tapi untuk terakhir boleh kasih closing statement Ustadz. Ya, Insan muda yang ada di oke, sana. insan muda yang pemirsa di mana berada, Insya Allah. jadilah kalian ya menjadi insan yang selalu berbagi, memberi kebaikan. Karena kebaikan itu pasti akan kembali ke kita sendiri. Nah, itu. Insya Allah. Jadi berbuat kebaikanlah, karena kebaikan itu akan balik ke diri kita Iya, sendiri. betul, pasti itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing kali ini. Dan thank you juga buat sobat insan muda yang nonton episode kali ini. Buat insan muda yang punya saran, boleh tulis di kolom komentar. Setelah ini episode apa lagi nih yang cocok nih. Nah, Ustadz, ada kenang-kenangan dari kita nih. Oh, masya Allah. Mana Tapi ya? jangan lupa ya pemirsa, Apa tuh? subscribe. Oh iya, Wah. subscribe Dede TV. Boleh lah, follow saya ya, Instagram saya Hasan El Qudsi. Wah, Ustadz Hasan El Qudsi. promo ini. Insya Allah. Waduh, dari Masya mana nih? Allah, dari mana Dari ini? mana tadi? Wah, dari atas Di tadi. atas langit ini rizki. Rezeki. Min haitsu la Masya yahtasib Allah. namanya. Ustadz, ini ada kenang-kenangan dari kita. Masya Boleh Allah. tolong bisa dibuka Ustadz? Uish, harus dibuka tadi. Harus dibuka. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teman-teman. Pengen ini enggak? Ayo. Jangan lupa follow. Nah, follow. jadi- Kebalik nih. Ya, Kaos Bertamasya bercerita Kaos tentang Bertamasya. program pemberdayaan masyarakat Dompet Duafa. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih banyak Ustadz sama-sama. atas sharing-sharingnya. Ya mudah-mudahan insan muda di sini menambah keilmuan kita juga ya, dan pengalaman kita juga. Dari pengalaman Ustadz kita bisa mengambil ibroh dari setiap pengalaman-pengalaman yang ada. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ada pantun terakhir. Ya, pasti ada pantun kita di sini. Oke. Terakhir. Dari Kendal ke Kediri minum jamu sampai ampas-ampasnya. Cakep. Iya, Cakep dulu nah. Cakep. Iya. Saya Kemal dan juga Ustadz Hasan El Qudsi. pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.